Selamat siang, Pak Eko. Mohon saya dibantu jelaskan fungsi ginjal. Protein dan hubungan dengan kreatinin, ureum, dan bun. Dengan pola makan PMB agar semangat PMB dan sembuh. Terima kasih. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai fungsi ginjal. Baik, saya akan menanggapi apa pertanyaan Bapak mengenai fungsi ginjal. Fungsi Ya, ginjal itu pada dasarnya bagian bawah. Dia fungsinya memang yang ya, secara umum hanya menyaring darah saja. Tetapi ya, sebenarnya fungsinya ada tiga, Pak. Yang paling pertama adalah fungsi dia filtrasi, dia menyaring darah, betul. ya. Jadi dua bentuknya kayak kacang ya, kayak kacang agak gede belakangnya di belakang punggung kita, di punggung kita. Hasil saringan darah itu akan menuju kandung kemih, ke kandung kemih dan itu menjadi urin. Bayangkan dari cairan merah darah itu dan Sebut. kemudian disaring sedemikian rupa yang dikeluarkan hanya yang dianggap tidak berfungsi. Nah, yang dikeluarkan itu banyak, banyak amoniak, terus kemudian kadang garam, kadang-kadang gula, kadang-kadang segala macam kimia tubuh yang dianggap sudah tidak berfungsi dan bagian dari metabolisme yang sudah selesai itu akan dibuang oleh urin. Jadi urin itu sebenarnya cairan sampah gitu, cairan sampah gitu. Nah, itu fungsi filtrasi, fungsi memfilter, menyaring. Yang kedua, fungsi absorpsi. Salah satu tugas dari fungsi filtrasi adalah menyaring agar protein tidak bisa keluar. Tidak keluar dari tubuh kita. Jadi yang namanya gula boleh keluar, garam boleh keluar, beberapa mineral boleh keluar, tapi yang namanya protein tidak boleh keluar. Nah, protein itu banyak. Sel darah merah, protein. Sel darah putih, protein. Berapa lemak darah, bagian dari lipoprotein juga tidak boleh keluar. Lemak juga nggak boleh. Nah, albumin itu juga protein. Dia untuk mengatur tekanan pada darah, albumin. Berapa mineral, garam, kadang-kadang ditahan, kadang enggak, karena elektrolit. Tapi kreatinin, nah, kreatinin itu adalah protein yang paling kecil molekulnya, Pak. Nah, dia tidak boleh keluar banyak-banyak. Karena kenapa? Kreatinin akan dipakai lagi loh tubuh kita. Semua protein akan dipakai lagi semua tubuh. Jadi tidak boleh keluar oleh ginjal itu. Nah, ceritanya salah satu yang tidak boleh keluar selain protein yang gede-gede tadi molekulnya adalah molekul kreatinin yang molekulnya kecil-kecil. Tapi kedokteran masih melihat bahwa kreatinin itu kadang tetap keluar. Jumlahnya berapa? Makanya untuk perempuan dibatasi 0,7. Nah, sedangkan kalau laki-laki 1,2. Nah, jadi pertama fungsi filtrasi, kalau andai kata ada protein yang keluar, maka dia akan tahan. Tapi kalau terpaksa keluar, dia harus tangkap lagi, harus serap lagi. Namanya fungsi absorpsi, menyerap kembali. Nah, fungsi absorpsi itu di mana ginjal kita punya tugas. Pokoknya kalau ada protein yang keluar, dan tarik. Tarik lagi dalam tubuh. Itu fungsi kedua, Pak. Fungsi ketiga, yang paling utama adalah fungsi netralisasi. Ternyata tubuh kita dalam bekerja itu butuh yang namanya pH. Seseorang bisa sakit, bisa sehat, salah satunya karena cairan pengantar dalam darahnya itu pH-nya bagus, pas. Nah, kalau andai kata Bapak pH-nya rendah, dia lebih mudah sakit, lebih mudah sakit. Nah, makanya ginjal akan berusaha merekayasa agar pH darah kita dalam keadaan tetap baik. Biasanya di 7,35. Tetapi, Pak, permasalahan tidak semudah itu. Karena kenapa? Karena kita menjadi pemakan karbohidrat tulen. Di mana karbohidrat itu akan menghasilkan asam terus-menerus. Makanya manusia pH-nya tidak pernah lagi menjadi 7, tapi selalu di bawah 7. Tadi Pak Gesang menyampaikan bahwa "Oh, saya pernah mencapai 4. Padahal itu asam sekali. Nah, kalau andai kata pH-nya 4, itu sama seperti orang punya gula darah. Gula darah bisa menjadi inflamator, meradang, membuat tubuh kita sakit. Tapi kalau andai kata pH rendah, dia tidak akan bisa masuk ke dalam sel dengan baik. Apapun nutrisinya, orang yang sakit apapun, apabila diberikan obat, dia tidak bisa berfungsi. Diberikan vitamin, tidak bisa segera berfungsi. Diberikan mineral, tidak bisa segera berfungsi. Karena pH-nya nggak pas. Jadi di sini adalah sepertiga tugas berat dari ginjal itu adalah menjaga agar pH kita tetap dalam keadaan baik
supaya dia bisa diserap, cairan tubuh kita bisa diserap oleh sel-sel kita. Dan salah satu syarat supaya kita bisa memberikan agar tubuh kita sehat adalah pH yang bisa diterima sel dengan sangat baik, yaitu 7,35. Tapi faktanya kita hanya menerima sekitar 6, 6,5, 5 kan ya. Jadi cenderung seseorang yang pH-nya rendah lebih mudah sakit. Gitu, Pak. Jadi itu fungsi ginjal, Pak. Nah, kemudian protein dan hubungannya dengan kreatinin, ureum, dan bun. Jadi begini, sebelum kita bicara mengenai protein, protein itu sebenarnya ya kalau kasat mata itu terlihat kayak otot, Pak. Kayak otot. Jadi kalau andai kata kita makan daging, sebenarnya makan protein. Makan telur itu makan protein. Makan ikan makan protein. Makan berapa biji-bijian, biji-bijian kayak kacang-kacangan itu protein. Protein dan nabati. Tetapi untuk sakit diabetes, saya tidak sarankan karena biasanya gulanya ikut naik karena ada karbohidratnya. Jadi saya tetap fokus hanya pada produk hewani saja. Kenapa, Pak? Karena ternyata sebelum kita mengolah protein, sel-sel protein itu ternyata dia terbentuk dari sel-sel yang lebih kecil lagi. Namanya peptida. Ini mudah-mudahan bahasanya nggak bikin pusing ya. Jadi protein kalau andai kata dipotong, satu protein, Pak, dipotong, ternyata di dalamnya itu dibentuk dari beberapa peptida yang bergabung menjadi satu. Satu protein, satu sel protein. Nah, di dalam peptida yang banyak tadi, Pak, ada ratusan peptida, itu kalau andai kata dipotong lagi, ambil satu, diambil potong aja. Maka kita temukan namanya asam amino. Asam amino itu biasanya jumlahnya ada 20, Pak. Bapak nggak usah mikir-mikir sampai dalam, tapi yang jelas tubuh manusia ada asam aminonya. Gitu. Nah, asam amino pembentuk awal protein. Nah, ceritanya manusia terbentuk proteinnya dari asam amino itu. Nah, ceritanya yang unik, Pak, dari unik, ya, sebuah pengetahuan universal tubuh manusia dan tubuh hewani dan tumbuhan, semua asam amino di alam ini itu sama. Asam amino tumbuhan, asam amino hewan, asam amino manusia itu sama. Bahan proteinnya sama. Jadi kalau andai kata ditanya apakah tumbuhan itu punya punya asam amino yang sama dengan manusia, sama. Apakah hewan itu sama punya asam sama? Cuman DNA-nya berbeda, Pak. DNA itu pembentuk penyusun asam amino agar membentuk sel sesuai dengan kodratnya. Kalau manusia ya sel manusia, sel hewan sama. Tapi pembentuknya asal muasal molekul pembentuknya sama, yaitu asam amino itu. Jadi unik sekali ya. Ternyata dunia ini datang dari asam amino yang sama. Nah, kita singkirkan pemikiran berat ini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan ureum dulu, ureum. Jadi tubuh ini terbuat dari triliunan protein, Pak. Berapa jumlahnya? 37 triliun sel protein di tubuh kita. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa mereka berkumpul menjadi satu menjadi bentuk manusia. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Mungkin hanya Tuhan saja yang bisa menjelaskan. Kenapa harus jadi manusia? Mereka berkumpul menjadi satu dan kemudian menjadi bentuk tangan kita yang kemudian menjadi bentuk manusia sekarang. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tapi yang jelas asam amino berkumpul membentuk protein, protein membentuk suatu fungsi, fungsi misalnya fungsi kerja pada jantung, paru-paru, segala macam. Dan akhirnya semuanya sel keluar bentuk manusia atau bentuk hewan atau bentuk tanaman. Tapi tidak ada yang tahu kenapa harus terbentuk seperti itu. Tidak tahu. Nah, lalu ureum itu apa? Ureum itu sebenarnya banyak kalangan dokter mengatakan bahwa kalau andai kata ureumnya tinggi, maka seseorang terkena kemungkinan sakit ginjal. Sebenarnya ureum itu bukan produk ginjal, Pak. Ureum itu adalah produk limpa. Sebenarnya. Lalu dari mana ureum itu datang? Dan kenapa kemudian dianggap bisa mempengaruhi ginjal? Karena begini, Pak. Pada saat manusia yang terdiri dari 37 triliun, itu mengalami yang namanya setiap hari proses pergantian sel. Kan kemarin saya katakan bahwa wajah kita, sel-sel jantung kita, sel-sel paru-paru kita, sel-sel lambung kita, sel-sel segala macam berhubungan dengan organ-organ kita itu terbuat dari sel, Pak. Dan selnya ada umurnya. Sel kulit 30 hari, sel usus 8 hari, sel jantung 15 hari, kemudian ada yang 5 tahun dan sebagainya dan seterusnya. Artinya pada saat hari itu akan jatuh, dia akan mulai menua dan mati. Namanya apoptosis, proses kematian terprogram.
Dan pada saat itu manusia membutuhkan penggantinya. Penggantinya adalah makan protein juga, maka protein akan dihancurkan oleh tubuh kita dari makan misalnya makan sapi gitu. Sel-sel sapi tadi dimakan oleh tubuh kita, dihancurkan oleh tubuh kita, dicincang-cincang dia sampai kemudian menjadi asam amino dan asam amino disebarkan ke tubuh, kemudian tubuh kita akan menempelkannya satu persatu, memperbaiki, merekonstruksi kembali. Sehingga terjadilah sel satu, Bang. Satu mati, satu akan dibuat. 10 yang mati, 10 dibuat. 1 juta sel mati, 1 juta sel dibuat. Nah, tapi ceritanya, Pak, urium itu bentuknya begini. Kalau andai kata sudah tersebar ke tubuh, ternyata sudah cukup, tubuh kita hanya memerlukan bahan baku tidak sebanyak yang kita makan, maka dia akan tidak bisa dikeluarkan di tubuh, Pak. Kenapa? Ini kalau dalam hukumnya, dalam aturannya, kalau andai kata makan karbohidrat bisa disimpan, tapi kalau makan protein tidak bisa disimpan, Pak. Bapak makan daging, daging bisa keluar. Tapi keluarnya tidak bisa dalam bentuk protein. Dia bentuk asam amino. Tapi asam amino juga ditangkap, Pak. Dianggap sebagai protein. Oleh ginjal. Tadi kan saya bilang, fungsi filtrasi ya, nggak bisa. Tapi tubuh memang sudah punya sistemnya. Begitu asam amino yang kelebihan dalam tubuh tadi, setelah kita makan tadi, mau dibuang, maka dia akan dimasukkan ke dalam sistem limpa. Kemudian dihancurkan, Pak. Dihancurkan. Begitu dihancurkan, dia akan dimasukkan dari limpa sistem ke sistem ginjal. Karena kenapa? Dihancurkannya menjadi bentuk urea. Akhirnya menjadi disebut ureum. Urea yang pada urin. Baunya apa, Pak? Pesing. Itu jadi ceritanya ureum. Jadi orang yang ureumnya besar, tinggi, bisa jadi karena dia makan dagingnya banyak. Tetapi itu bukan indikator kalau andai kata ginjalnya rusak. Bukan. Karena bukan dari ginjal keluarnya. Dokter suka suka menghubungkan bahwa orang yang sakit ginjal, yang proteinnya tinggi, itu disebabkan karena berpikirnya begini. Karena kalau andai kata diberikan protein banyak, maka ginjalnya juga akan kepayahan. Karena ginjalnya kepayahan, maka orang pasti urinnya tinggi. Tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung, tapi tidak langsung, Pak. Ya, Pak ya, itu ureum. Jadi kreatinin juga. Kreatinin adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh tubuh pada saat kita bekerja keras, berat, bekerja berat, maka tubuh kita akan mengeluarkan kreatin dan itu kemudian masuk dalam darah dan ditangkap sebagai kreatinin. Sama kalau kita makan daging, juga daging itu biasa mengandung kreatin. Ya Pak ya. Kemudian apakah ada hubungan dengan PMB? Ya pasti ada Pak, pasti ada. Cuman permasalahannya sekali lagi semua produk-produk ini yang saya sebutkan tadi, apakah bun, apakah protein segala macam, tidak akan berbahaya buat ginjal asal Bapak gulanya rendah. Karena sebenarnya mengakibatkan sakit itu bukan dagingnya, Pak, bukan. Bukan makanan yang kita makan, tetapi gula yang punya sifat sebagai inflamator, menimbulkan masalah. Kemudian dengan pola J, mohon terang ya, Pak ya. Betul. Teori J itu adalah di mana apabila kita makan produk protein, memang kita pertama kali akan turun dulu, Pak. Kondisi akan turun, posisi akan turun. Tapi setelah tubuh kita bisa menyesuaikan diri, kita akan naik seperti huruf J. Iya, begitu Pak. Ya Pak ya.